Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa amma ba'd. Hukum memakai atau menggunakan perangkat-perangkat yang dilapisi dengan emas, termasuk handphone, kacamata, pena, maupun perangkat dan peralatan lainnya yang dilapisi dengan emas. Jadi gambaran permasalahan ini di pasaran ada orang yang menjual perangkat dan peralatan, misalkan pena atau handphone atau kacamata atau jam yang dilapisi dengan emas. Maka pertanyaannya, apakah boleh memakai perangkat dan peralatan tersebut? Hukum permasalahan ini sebagai berikut. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki maupun wanita. Jadi sama saja hukumnya bagi laki-laki maupun wanita memakai peralatan termasuk handphone, jam tangan, kacamata, pena, dan lain sebagainya yang dilapisi dengan emas maupun perak. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada emas saja, termasuk juga perak dalam hal ini. Dua hal ini yang menjadi poin kita. Karena melapisi barang-barang tersebut dengan emas maupun perak, masuk dalam keumuman dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi ada dalil yang mengatakan keharaman memakai peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan melapisi masuk dalam hal ini. Dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha." Rasulullah melarang, jangan kalian minum menggunakan peralatan minum, gelas maupun yang lainnya yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Begitu juga makan, dan janganlah kalian makan dengan piring, karena sihaf itu maksudnya tempat untuk meletakkan makanan. Dan jangan kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbasul harira walad dibaj. Dan janganlah kalian memakai sutra. Al-harir ini umum ya, pakaian yang terbuat dari sutra, yang berasal dari ulat sutra. Karena al-harir ini umum, maka setelah ini ada walad dibaj. Dibaj ini salah satu jenis sutra yang terbaik, yang mahal. Ada juga yang mengatakan ad-dibaj ini pakaian yang ada campurannya dengan sutra. Misalkan dari wol, suf, kemudian dicampur dengan harir. Itu disebut dengan ad-dibaj. Karena al-harir itu ada yang tebal, ar-raqiq, dan ada yang ghalidh. Yang raqiq itu disebut dengan sundus. Sedangkan yang ghalidh, yang tebal, itu disebut dengan istabrok. Ini penamaan saja. Intinya dua-duanya ini sutra. Dibaj salah satu bentuk pakaian sutra, dilarang. Rasulullah SAW menyebutkan alasan dari diharamkannya hal-hal tersebut. Bejana, peralatan makan atau minum yang terbuat dari emas dan perak, begitu juga pakaian sutra. Karena fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena peralatan tadi dan pakaian tadi lahum bagi orang-orang non-muslim di dunia. Adapun kalian bagi orang-orang muslim fil akhirah, kalian akan mendapatkannya nanti di akhirat. Hadis ini disahihkan terdapat dalam Sahih Bukhari, hadis yang nomor 5633, dan terdapat juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 5394. Jadi hadis ini muttafaqun alaih dan hukumnya sahih. Lalu penjelasannya adalah li'annal matliya fihi zinatu dhahabi wa jamaluhu. Karena peralatan yang dilapisi dengan emas itu terdapat perhiasan emas tersebut. Terdapat. Jadi perhiasannya itu ada di situ dan memperindah sama saja, baik murni maupun dilapisi. Maka kesimpulannya menjadi dilarang, fayumna.
wala yajuzu binassi hadzal hadits. Dan hukumnya tidak dibolehkan dengan lafadz hadis di atas. Kemudian karena sebab yang lain juga, li'anna dzalika madhinnatus sarafi wal khuyala. Karena ini ada potensi besar untuk seseorang berbuat saraf at-tabdzir, pemborosan, wal khuyala dan kesombongan. Wa madharun min madhahiril kibr, dan suatu penampilan atau penampakan bentuk sifat kesombongan. Orang yang memakai ini yang menunjukkan bahwa dia melakukan kesombongan. Fawajaba ilhaquha bi awani dzahabi wal fiddah fi tahrimil isti'mal. Maka kesimpulannya jadinya diikutkan hukum bejana peralatan makan emas dan perak dari sisi keharaman memakainya. Karena ilatnya sama. Ilatnya sama yaitu menimbulkan kesombongan, mengakibatkan pemborosan yang itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kenikmatan-kenikmatan ini akan didapatkan nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Rujukannya adalah Fatwa Lajnah Daimah, kemudian Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh Ibnu Baz, dan website Islam Web. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.